guys, jadi di sini aku akan membahas seputar eksplorasi alga, lumut, dan paku dalam taksonomi tumbuhan. Alga di laut menghasilkan oksigen melalui fotosintesis dan menjadi dasar rantai makanan di perairan. Mereka juga membantu menyerap karbon dioksida, berkontribusi pada pengurangan perubahan iklim. Lumut membantu mencegah erosi tanah dengan menyerap air dan menjaga kelembaban. Mereka juga menjadi indikator kualitas lingkungan dan mendukung mikroorganisme di tanah. Paku menjaga kestabilan tanah dan mencegah erosi. Mereka juga berperan dalam siklus karbon dan menyediakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Taksonomi memiliki peran penting dalam mengelompokkan alga, lumut, dan paku karena membantu dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami keragaman serta hubungan antar spesies. Baik, sekarang aku akan menjelaskan satu persatu dari ketiga kelompok tumbuhan tadi. Yang pertama, alga. Alga merupakan tumbuhan sederhana yang dapat melakukan fotosintesis, umumnya hidup di air, dan tidak memiliki jaringan pembuluh seperti tumbuhan tinggi. Alga menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Alga tidak memiliki struktur tubuh seperti tumbuhan vaskular. Alga memiliki berbagai warna tergantung pada pigmen yang dimiliki, seperti hijau, coklat, atau merah. Alga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, alga hijau atau chlorophyta. Alga hijau mengandung pigmen klorofil A dan B yang memberikan warna hijau pada tubuhnya. Ciri khas pada alga ini memiliki klorofil yang serupa dengan tumbuhan darat dan dapat ditemukan di lingkungan yang kaya nutrisi, terutama di perairan laut dangkal dan terkena sinar matahari langsung. Dan yang kedua, ada alga coklat atau Phaeophyta. Alga coklat mengandung pigmen fukosantin yang memberikan warna coklat atau kuning keemasan pada tubuhnya. Memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks, pigmen tambahan seperti fukosantin ini memungkinkan alga coklat menyerap cahaya di kedalaman laut yang lebih dalam. Dan yang terakhir, yaitu alga merah atau Rhodophyta. Alga merah memiliki pigmen picoerythrin yang memberi warna merah pada tubuhnya. Alga merah memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis pada kedalaman laut. Beberapa alga merah juga menghasilkan senyawa kimia yang bermanfaat, seperti agar-agar yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri lainnya. Alga dapat ditemukan di berbagai habitat, misalnya habitat laut atau perairan laut, dengan peran ekologisnya sebagai penstabilan ekosistem laut. Dan yang kedua, ada habitat air tawar dengan peran ekologisnya sebagai penyedia oksigen. Dan yang terakhir, di habitat darat atau lembab dengan peran ekologisnya yaitu sebagai penyubur tanah. Di sini aku mengambil contoh spesies pada tumbuhan alga hijau, yaitu Chlorella vulgaris. Chlorella ini adalah mikroalga hijau uniseluler yang dapat ditemukan di perairan tawar maupun laut. Alga ini memiliki bentuk tubuh yang bulat atau elips dan sering digunakan dalam penelitian ilmiah, serta memiliki potensi aplikasi dalam industri, makanan, kesehatan, dan energi. Tumbuh di perairan yang kaya nutrisi seperti kolam atau danau, dan dapat berkembang biak dengan cepat dalam kondisi yang kaya akan karbon dioksida. Tumbuhan yang kedua yaitu lumut atau Biophyta. Lumut tidak memiliki jaringan pembuluh, silem, dan plum untuk transportasi air dan nutrisi, sehingga bergantung pada kelembaban lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Lumut biasanya berukuran kecil dan tumbuh berkelompok dalam bentuk karpet atau lapisan di permukaan tanah, batu, atau pohon. Meskipun membutuhkan air untuk reproduksi, lumut dapat bertahan dalam kondisi kering dan akan aktif kembali saat mendapatkan kelembaban. Lumut memiliki struktur mirip akar yang disebut dengan rhizoida
yang berfungsi untuk melekatkan tubuhnya pada substrat, tetapi tidak berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi seperti akar sejati pada tumbuhan vaskular. Siklus hidup pada lumut dibagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase gametofit. Fase gametofit adalah fase dominan dalam siklus hidup lumut yang berupa tumbuhan dewasa yang terlihat. Gametofit menghasilkan gamet, sel kelamin, yaitu sel sperma dari antheridium dan telur dari archegonium. Dan yang kedua, fase sporopit. Setelah fase fertilisasi terbentuklah zigot yang tumbuh menjadi sporopit yang menempel pada gametofit. Sporopit ini menghasilkan spora melalui proses meiosis. Spora yang dihasilkan kemudian tersebar dan tumbuh menjadi gametofit baru. Lumut dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu lumut hati. Dengan karakteristik, lumut hati memiliki tubuh yang berbentuk seperti hati atau lempengan datar. Mereka tidak memiliki daun sejati dan umumnya hidup di tempat yang lembab. Dan yang kedua ada lumut tanduk. Lumut tanduk memiliki bentuk tubuh yang menyerupai daun, tetapi lebih tinggi dan berbentuk seperti tanduk. Dan yang ketiga ada lumut daun. Lumut daun memiliki struktur tubuh yang lebih mirip dengan daun dan batang. Meskipun tidak memiliki jaringan pembuluh sejati, lumut ini adalah kelompok lumut yang paling banyak ditemukan. Lumut dapat tumbuh di habitat yang lembab dan teduh, seperti tanah basah, batu, dan pohon. Peran ekologis lumut meliputi penyimpanan air, indikator kualitas udara, pencegahan erosi tanah, dan penyedia habitat bagi mikroorganisme. Karena kemampuan mereka untuk bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan, lumut memiliki kontribusi penting bagi keberlanjutan ekosistem. Di sini aku mengambil contoh dari lumut hati, yaitu Bazzania trilobata. Bazzania trilobata ini adalah lumut hati yang penting untuk ekosistem karena berperan dalam siklus nutrisi, penahanan tanah, dan menyediakan habitat. Ia memiliki mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari herbivora dan bersaing dengan tumbuhan lain. Siklus hidupnya melibatkan fase gametofit dan sporopit. Bazzania trilobata ini memiliki bentuk tubuh menjalar, bercabang hijau, hingga kecoklatan. Habitatnya dapat menjalar di permukaan substrat seperti tanah, batu, dan kayu lapuk. Dan tumbuhan yang terakhir yaitu paku atau Pterodophyta. Tumbuhan paku ini memiliki akar sejati yang menyerap air dan nutrisi. Memiliki batang yang bisa berupa rizom, batang bawah tanah atau batang tegak yang menopang daun. Daunnya disebut frons yang sering kali besar, berbentuk mengirit atau terbelah, dan tumbuh dari ujung batang. Daun paku muda biasanya menggulung saat pertama kali muncul. Struktur reproduksi pada tumbuhan paku ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sporopit, merupakan fase dominan dalam siklus hidup paku, fase diploid. Yang kedua ada sporangium, adalah struktur tempat paku yang menghasilkan spora. Biasanya terdapat pada bagian bawah daun atau dalam kelompok yang disebut dengan soros. Paku dapat berkembang biak melalui spora yang tersebar, yang kemudian tumbuh menjadi gametofit atau fase haploid untuk melanjutkan siklus hidupnya. Tumbuhan paku memiliki 3 jenis utama. Yang pertama yaitu paku sejati atau Pterodophyta. Paku sejati memiliki daun yang besar dan kompleks yang disebut dengan frons. Paku ini memiliki sistem pembuluh yang lebih besar dan berkembang dan menghasilkan spora dalam sporangium yang terdapat pada daun. Yang kedua ada paku kawat atau Lycopodiophyta, memiliki batang yang bersisik dan kecil, serta daun yang sempit dan mirip dengan daun jarum. Biasanya tumbuh merayap atau tegak. Paku kawat juga memiliki sporangium yang terletak pada daun atau struktur khusus. Dan yang ketiga yaitu paku ekor kuda atau Equisetophyta, memiliki batang berbuku-buku dan menyerupai ekor kuda.
daunnya kecil, berbentuk seperti sisik, dan tersusun di sekitar buku batang. Batangnya mengandung silika atau zat keras dan tumbuh tegak. Tumbuhan paku memiliki peran ekologis yang signifikan, terutama sebagai pionir di habitat yang terganggu. Paku sering menjadi tumbuhan pertama yang tumbuh di tanah yang rusak atau terganggu, seperti di area bekas kebakaran, erosi, atau pembukaan lahan. Mereka dapat tumbuh di tanah yang miskin nutrisi, membantu memulai proses pemulihan ekosistem. Di sini aku mengambil contoh spesies yang jenisnya termasuk ke dalam paku sejati, yaitu Pyrethyrogramma calomelanos. Paku ini merupakan spesies paku yang dikenal dengan nama umum paku perang atau paku kunir. Paku ini memiliki ciri khas daun yang berbentuk pinat dengan warna hijau kekuningan atau kecoklatan, terutama pada bagian bawah daun yang bisa terlihat seperti warna perak atau coklat keemasan, memberi tampilan yang mencolok. Daun-daunnya umumnya tumbuh tegak atau merunduk, dan tanaman ini dapat mencapai tinggi sekitar 30 hingga 60 cm. Paku ini biasanya ditemukan di tempat-tempat terbuka. Paku ini dapat berkembang biak dengan cara spora yang terdapat pada bagian bawah daun yang terkumpul dalam sporangium. Baik, untuk kesimpulan pada materi kali ini, alga lebih sederhana dan biasanya hidup di air tanpa jaringan pengangkut. Dan lumut lebih kompleks dengan struktur yang mirip dengan daun dan batang, hidup di tempat yang lembab, dan memiliki siklus hidup dengan pergantian generasi. Sedangkan paku memiliki struktur yang lebih kompleks dengan akar, batang, dan daun sejati. Paku bereproduksi dengan spora yang membutuhkan kelembaban tinggi untuk berkembang. Pemahaman tentang alga, lumut, dan paku sangat penting dalam taksonomi, karena membantu dalam pengelompokan dan klasifikasi organisme yang mendasari pembentukan sistem taksonomi modern. Dalam ekologi, mereka memiliki peran krusial sebagai produsen primer, penyedia habitat, dan pengatur siklus materi di berbagai ekosistem. Dengan memahami peran dan hubungan mereka dalam alam, kita bisa lebih baik dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan merencanakan strategi konservasi yang efektif. Mungkin segitu saja penyampaian materi dari aku. Terima kasih. See you next time.